Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas satu fenomena nih yang kemudian terjadi tidak hanya di satu negara, tapi di banyak negara. Resesi seks di Jepang. Ini menjadi satu fenomena di mana sudah banyak kemudian properti di Jepang yang diambil alih oleh negara karena persoalan tidak bisa mewarisi properti yang dimiliki oleh pasangan atau kemudian orang di Jepang. Hari ini gue nggak sendiri, kita akan ngebahas ini dengan Pak Roberto. Pak Roberto, gimana, sehat? Halo, apa kabar? Kabar saya sehat. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi. Pak Roberto, ini resesi seks di Jepang. Ya. Yang nanti kita akan juga kulik gimana sih di Indonesia. Karena ini kan memang menjadi fenomena yang kemudian dialami oleh banyak negara. Resesi seks, gimana menurut Pak Roberto di Jepang ini? Ya mungkin kalau kita lihat ya, sebetulnya kapan sih resesi seks itu ada ya? Kalau saya tarik ya, mungkin agak jauh sih ya. Tahun 66 itu sebetulnya sih bukan masalah resesi, tapi di Jepang itu kan namanya ada tahun kuda api. Nah di tahun kuda api itu mereka para wanita itu ada nggak mau pengen punya anak sih lebih tepatnya ya. Kenapa? Kalau pengen punya anak, takutnya nanti mungkin karirnya terganggu gitu ya. Nah terus kalau misalnya mereka lagi bekerja ya, nah mereka akan menunda kehamilan gitu. Tapi di lain sisi yang laki-laki juga takut kan akhirnya kalau nanti punya anaknya perempuan nanti bisa mewarisi lagi ke depan nih, jadi orang-orang yang bisa menguasai laki-laki gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa ya orang Jepang tuh percaya tahun kuda api itu mereka akhirnya lebih banyak sih ya kalau nggak salah ya, mereka tuh menunda kehamilan. Di situ mulai ada penurunan. Cukup nanti kalau misalnya lihat di demografi Jepang tuh memang turunnya agak banyak gitu. Nah habis itu di tahun tadi yang mungkin kalau dibilang kalau di Amerika tuh generation X, Y, Z ya. Nah kalau mungkin digambarin tuh di Jepang tuh ada ketika mereka yang lahir setelah perang itu memang sempat baby boom gitu ya. Nah setelah baby boom itu orang-orang ini kan kira-kira kalau misalnya berapa tahun kemudian kan mereka sukses nih. Nah, berarti mereka kalau sukses kan memang tentunya menikah. Tapi dulu saya pernah baca kenapa sih menurun itu karena orang-orang yang waktu lahir setelah tahun 44, 45 berapa itu mereka tuh sukses di tahun 70 bahkan sebelum tahun 70 gitu ya. Mereka udah sukses, nah terus punya anak di tahun 70 gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang akhirnya setelah besar itu mereka nggak dapat bimbingan mengenai keluarga tuh harusnya begini loh, makan bersama gitu ya, terus kayak mungkin Sabtu Minggu ada family time gitu. Tapi kan karena Jepang itu memang industrinya lagi habis kalah perang harus digenjot gitu kan, nah akhirnya mereka banyak keluarga-keluarga itu ya terjadi perpecahan juga. Plus juga waktu itu memang tahun 45 lewat itu kan 46 ya lebih tepatnya ya, itu ada upacara kedewasaan. Mereka-mereka yang udah usia 20 ya disarankan ya mereka mandiri keluar dari rumah gitu ya. Akhirnya mereka kalau saya tangkap gini ya, misalnya ponakan saya gitu ya di Jepang gitu. Ya mereka kalau di Indonesia gimana ya? Usia 20 kan ditanya gitu pas lebaran. Iya. Kamu kapan nikah? Kapan Gitu. Pacar kamu mana? Pacar kamu mana? Kok nggak dibawa ke sini gitu ya. Tapi kalau di Jepang ya udah dewasa ya terserah kamu gitu kan. Udah usia 20 mau pacaran kayak mau ngapain, yang penting kan. Tapi di Jepang mungkin ada kaitannya ya, Jepang mirip kayak orang Batak juga ya, suku Batak ya. Kalau memang belum sukses ya jangan nikah gitu. Belum punya rumah ya jangan menikah gitu. Belum punya kartu asuransi yang banyak. Nah itu juga jadi PR tuh, pertanyaan calon mertua kan gitu. Iya. Kamu punya kartu asuransi berapa banyak kira-kira gitu ya. Ya, kalau tapi di Jepang sih lebih ke mungkin dulu sempat ada namanya Gakureki Shaka ya, istilahnya orang-orang yang harus punya bisa kuliah di perguruan tinggi terkenal. Karena kalau mereka perguruan tinggi terkenal kan mereka nanti kerja di perusahaan yang terkenal, gajinya besar gitu kan. Harapannya nih pasti bisa menikah gitu karena kan ekonominya baik gitu ya. Mungkin dia udah punya apartemen atau mungkin punya rencana mau beli rumah gitu. Wah, ini orang udah siap gitu nikah. Tapi nggak tahu ya akhirnya yang orang-orang 70 itu mereka mulai ada gap generation ya. Mereka tuh kayak ini harus ngapain ya gitu orang-orang ini gitu. Plus maju lagi tahun 70 kalau 20 tahun kemudian kan berarti kira-kira
tahun berapa tuh 90-an kan ya. Iya. Nah orang-orang yang tahun 90-an tuh lebih parah lagi. Ya salah satunya ya itu saya bilang keponakan saya ada yang tahun 2000, tahun berapa mereka lahir. Ya mereka nggak tahu karena mungkin mereka nggak berkumpul sama generationnya kakeknya. Kan tadi saya bilang ya usia 20 kan keluar dari rumah. Jadi ya kakeknya atau kakek neneknya nggak tinggal sama anaknya lagi. Nah anaknya nggak tinggal sama cucunya. Mereka udah saling berpisah-pisah kan. Nah mereka nggak tahu guidance-nya. Oke gue udah besar nih ngapain ya. Gitu. Mungkin itu yang kemarin-kemarin saya juga teliti itu orang Jepang kenapa ya gitu. Apakah mereka sudah bosan atau gimana ya? Indonesia kayaknya nggak ada bosannya kan kalau masalah ya itu kan seks tuh nggak ada bosannya. Jadi Tapi kalau seksnya nggak ada masalah. nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Tapi kenapa ya gitu? Jangan-jangan ya. Tapi yang bahkan kan ya teman-teman mungkin tahu ya di Jepang itu kan produksi video-video ya adult video kan juga dijual ya walaupun dijual bebas tapi ada tulisannya 18 plus gitu ya. Tapi komik ya bisa beli aja di kayak di convenience store gitu ya. Dan ya beli aja gitu. Tapi kalau di Jepang itu saya pernah baca kenapa ya kok orang Jepang itu tadi ya dibilang resesi seks itu salah satunya sih memang ekonomi kan karena mereka tidak bisa solid dengan keluarganya, mereka kan biaya hidup tuh kenceng kan harus punya. Apa yang tinggi sih di Jepang tuh pajaknya atau apanya? Mungkin ya kehidupan sehari-harinya kan mereka harus apa namanya ya sewa apartemen, terus masak. Kalau mereka mau bersaing dengan apa ya istilah seniornya kan mereka mau nggak mau kerja lembur ya mau nggak mau atau gimana ya. Tapi kan mereka ingin mencapai satu level ini wah saya harus bisa nih berhasil gitu. Nggak sadar nggak taunya jadi lembur. Tapi akhirnya mereka sibuk kerja mungkin lupa kali pacaran iya kan tapi akhirnya oke, pacaran tapi terus ngapain habis pacaran gitu mereka ya kalau udah di Jepang itu mungkin kalau pacaran ya mungkin seperti kayak di negara-negara barat ya ya istilahnya apa ya mereka melakukan ya free sex tapi ya bertanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu ada ikatan pernikahan? Nggak perlu. Jadi gitu. kan nikah itu kan kayak ibaratnya kan building ekonomi, building mau pingin punya anak, terus anaknya mau diapain. Nah mereka tuh mikir juga kan. Nah Jepang ini juga ada punya tingkat kecemasan yang tinggi ya. Namanya tuh Shinpaisho ya. Jadi ketika mereka mikir oke, saya punya uang. Tapi kalau saya punya uang, nanti kalau saya menikah, saya harus beli ya rumah, beli mobil, terus nanti nyekolahin anak gitu ya. Daycare apalah segala Daycare gitu ya. Nanti kerjaan saya gimana nih, terancam gak nih gitu. Karir ya. Karir gitu kan. Aduh nanti saya sibuk ngurusin anak. Terus di Jepang kan kalau sekolah ada kayak hari olahraga, hari anak-anak. Nah itu kan orang tuanya kan harus datang ke sekolah. Aduh kayak gini. Terus jadi kayak mereka agak sindrom kali ya. Dan karena memang itu nggak di-encourage sama kakeknya kali, ayahnya kali. Nah dia ketika dewasa, oke, gimana ya gitu kan. Bahkan saya pernah baca satu artikel lucu. Orang Jepang tuh ketika hamil dia bingung. Saya harus ke rumah sakit apa saya pulang kampung? Oh gitu. Iya. Tapi kan di Indonesia masih banyak ya misalnya hamil gitu dia pulang kampung. Lo kok nggak ke rumah sakit? Iya enakan apa ya istilahnya ibu saya yang ngerti gitu. Masih ada nggak sih kayak gitu? Ya karena alasan biaya juga ya soal Mungkin, rumah sakit itu ya. Iya, saya pernah. Jadi di Jepang termasuk tinggi ya untuk melahirkan itu biayanya. Lumayan sih, lumayan. Tapi kalau di Jepang sih kayak itu sih nggak terlalu. Ya saya baca satu artikel memang kok di Jepang aja masih ada kayak gini gitu ya. Tapi kayak budaya misalnya tali plasenta itu apa sih pusar ya? Iya. Itu kan dulu di Jepang itu kan harus disimpan. Tujuannya cuma satu sih, kalau di Jepang dulu belum ada KTP, ya itu buktinya. Nah ini kamu anak dari saya, nih ada tali plasentanya gitu. Kalau Indonesia kan dikubur ya. Dikubur ya. Nah kalau di Jepang gitu, sebelum ada KTP, nih tali plasenta kamu lahir dari anak saya gitu. Itu aja udah nggak dilakukan, walaupun itu cuma ritual aja gitu. Yeah. Nah berarti kan tandanya orang Jepang itu sudah ada gap generation itu mereka nggak tahu harus ngapain. Oh kalau udah dewasa harus ini gitu kayak nggak ada nggak dikasih tahu sama orang tua ketika dewasa pokoknya kamu kerja cari duit. Akhirnya mereka lupa namanya gimana sih harus keluarga atau gimana. Nah, yang lebih sedihnya lagi kan
apa namanya di Jepang tuh ada masalah Mueng Shaka ya. Mueng Shaka itu istilahnya disconnected people atau disconnected family ya. Jadi ketika akhirnya orang-orang yang tadi saya bilang tahun 40 mereka lahir, terus anak-anaknya lah 70 lahirnya lagi tahun 92.000 itu, akhirnya mereka mulai apa ya istilahnya ya. Wah, ini kalau udah apa namanya udah besar ngapain itu mereka gapnya mulai nggak paham gitu budaya-budayanya gitu. Padahal kan namanya keluarga kan harusnya mereka bisa tadi salah satunya encourage, terus ada budaya-budaya yang harus ditanamkan gitu ya. Nanti kalau udah besar begini lah. Nah mereka tuh nggak ada panduan gitu kayak ini apa nih gitu. Jadi ya agak mengerikan sih. Walaupun produk-produk yang tadi saya bilang ya video-video adult videonya cukup gencar gitu ya. Nah itu makanya saya juga bingung kenapa ya, mungkin masalah ekonomi ya. Ekonomi ya. Dan itu juga dialami oleh Indonesia sekarang. Oh iya. Kalau data terakhir turun kan, apa namanya tuh fertility rate Indonesia kan, sampai berapa tuh Pak Roberto? Dulu saya sih nggak sengaja sih, berapa ya dulu 2,6 ya. Tapi tadi saya iseng-iseng tuh buka tuh udah berapa ya, 2,1 ya. 2,1 artinya kalau di angka 2 itu udah rawan lampu kuning tuh, ya kan? Dan kalau kita lihat di Jakarta aja misalnya itu di Jakarta Selatan, Barat, Timur, Utara itu udah mulai di bawah 2 tuh. Ada 1,7, 1,8, 1,9. Dan biasanya kesadaran untuk punya anak itu masih ada dan bertahan di wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Makanya dulu ya istilah banyak anak banyak rezeki gitu ya. Nah itu udah mulai berubah. Bahkan sekarang banyak selebgram Indonesia itu yang bahkan kemarin Gita Saf itu rame itu dikritik oleh netizen. Dia bilang kalau kamu pengen awet muda katanya gitu, ya udah jangan punya anak katanya gitu. Gitu. Walaupun secara medis juga benar juga katanya. Ketika kita melahirkan katanya itu banyak sel-sel yang rusak kan katanya gitu. Walaupun katanya ujungnya orang mau setua apapun kalau mau kelihatan awet muda intinya punya uang. Karena banyak klinik kecantikan yang menawarkan banyak hal ya kan yang kemudian bisa kita manfaatkan. Sejauh mau gimana pun kamu itu mungkin tidak punya anak gitu ya dan lain sebagainya, tapi kalau nggak punya uang itu lebih parah lagi katanya gitu. Iya sih. Aku ya itu juga dulu sempat jadi meme kali ya zaman dulu ya. Banyak anak banyak rezeki yang harus dicari kali ya. Kalau zaman sekarang mungkin zaman petani ya, zaman agraris dulu masih anaknya kan nanti laki-laki. Di Jepang juga sama sih, kalau anak laki-laki kan nanti bisa bantu nyawa gitu. Nah yang perempuan paling cuma bawa makanan atau dia masak di rumah bawa gitu. Ya ini dunia agraris, tapi ketika udah masuk dunia industrialisasi tahun 1868 ya ini ngomongin udah zaman dulu gitu ya. Jepang tuh udah mulai industrialisasi, Indonesia nggak tahu masih masih dijajah ya. Nah mungkin Indonesia juga ini saatnya mungkin baru titik awal ya. Ketika Jepang itu mulai resesi seks, Indonesia baru mulai dan yang lebih mengerikannya ini kan netizen ini saling melempar isu-isu gini ya tadi, udah nggak usah punya anak gitu nanti ya punya anak ya turun mesin gitu kan. Banyak komponen yang copot. Benar-benar. Jadi mereka berpikir bahwa ya tadi pilihan soal ekonomi yang makin membebani terjadi bukan hanya resesi seks tapi resesi ekonomi atau bahkan sampai ke krisis ekonomi. Jadi karena banyak liability yang kemudian harus mereka penuhi ya, bayar ini, bayar itu. Akhirnya mereka berpikir jangankan punya anak, menikah saja mungkin tidak terpikir oleh mereka. Yang mereka pikirkan adalah gimana gue bisa sampai doktor misalnya. Gimana gue bisa menempati jabatan prestisius di perusahaan gue gitu ya. Atau apapun yang buat dirinya itu dianggap berhasil. Tapi kan orang nggak punya kepuasan yang ada limit, ya terus aja. Tiap tahun dia punya punya keinginan yang baru gitu kan, dan itu nggak akan pernah berhenti. Dan itu yang membuat akhirnya kemudian dia lebih mikirkan soal pencapaian dia dibandingkan soal regenerasi, dan itu menjadi ancaman buat satu negara. Italia juga mengalami itu, Pak Roberto. Jadi dia bilang Italia tanpa anak itu tidak punya masa depan katanya gitu. Saya pernah baca sih satu, kalau nggak salah di birth rate yang nggak tahu nih mungkin masih sama apa nggak ya. Kalau nggak salah Portugis tuh juga lumayan habis katanya. Jadi sebenarnya
Ya kenapa Jepang itu begitu panik ya? Karena ini memang sebenarnya Indonesia juga harusnya was-was juga ya, udah kuning kan gitu ya. Jepang juga sebenarnya masih range-nya masih range kuning. Singapura juga itu udah bahaya juga ya. Mungkin kalau teman-teman tahu tuh cukup bahaya ya. Nah, yang kembali lagi tadi kalau misalnya ngomongin apa namanya ya, Indonesia tuh resesi ekonomi ya, Jepang itu kan juga berapa kali ya mengalami resesi tahun 90-an juga kan Jepang tuh ada bubble gitu kan. Jadi akhirnya mereka udahlah nggak usah punya anak lah gitu ya. Dulu tahun 66, tahun 90 bubble gitu ya. Terus ini baru ini apa? Corona. Iya benar. Ya mungkin Indonesia juga kena triggernya juga ya karena corona kan, banyak perusahaan yang tutup, terus ya susah kali ya, biaya hidup makin mahal gitu ya. Saya juga jadi ingat ini sebetulnya kita kan tahun 98 ada kerusuhan ya. Nah itu tahun 98 Mei itu kalau nggak salah sampai berapa ada saya dengar atau gimana ya, ya menunda pernikahan ya setelah kejadiannya itu ya. Karena Atau hidup mungkin lagi susah tuh ya. iya sebetulnya sih kalau kita coba deh, saya pernah lihat juga tuh kapan sih Indonesia pernah turun gitu ya. Iya. 98 salah satunya, dan salah satunya ini katanya orang bilang karena corona orang di rumah terus jadi banyak yang hamil gitu ya. Saya nggak tahu benar apa enggak, tapi mungkin ada ya angkanya. Tapi memang kalau saya lihat kecenderungan secara grafisnya memang menurun sih. Iya. Sekarang udah 2,1 kan ya tadi. Iya betul, 2,1. Tapi yang lucunya juga kadang di tengah situasi ekonomi yang sulit, resesi seks gitu ya. Tapi ada loh orang yang ekonomi menengah ke bawah tapi istrinya bisa 5 itu bisa. Oh iya. Ada kalau istrinya dia cuma tukang beca tapi istri banyak gitu. Iya, tapi Anomali juga tuh. anomali. Tapi kalau saya pernah ke daerah-daerah yang ini beneran loh. Saya pernah bukan daerah yang apa gitu ya. Saya pernah ke daerah yang bener nggak ada listrik. Sinyal handphone aja udah nggak masuk gitu ya. Karena emang nggak ada listrik ya. Itu ya kalau boleh ditanya hiburannya apa ya, cuma seks. Iya. Karena nggak ada yang lain lagi. Kalau kita kan bisa ke kafe, ke main bar, game, main game, main handphone gitu. Bahkan orang main handphone dia berjam-jam nggak masalah gitu ya. Ya orang desa ya hiburannya cuma itu. Kalau nggak apa ya, jangkrik ya, Pak. jangkrik, ngelamun gitu, ngopi gitu. Sisanya ya udah ya. Jadi kematian itu timbul karena bukan hanya keputusasaan tapi karena ya kesunyian itu ya. Iya, makanya Sendiri itu bahaya tuh. bahaya. Tapi ada sisi baiknya juga. Saya juga lagi neliti kan itu ada istilahnya motif atau motivasinya menurut si teorinya si Batson ya, Daniel Batson itu mengatakan bahwa memang manusia ketika lagi meniti karir atau masa-masa karir kan dia punya motifnya lebih ke egois kan. Yes, maksudnya kan orang kalau punya karir tuh kan mau nggak mau sikut-sikutan Iya, dong. betul. Ya saya nggak peduli Anda siapa gitu ya. Mungkin tadi temen ya udah gitu kan. Nah tapi motif egois itu memang adalah naluri manusia ketika memang lagi lapar, lagi ada apapun gitu. Motif itu akan secara instan keluar. Ya binatang juga begitu kan. Teritori gitu. Maksudnya daerah saya kalau misalnya ada kucing baru atau apa berantem. Iya. Ya itu memang egonya dia istilahnya kan. Kalau manusia juga gini, wah ini harus jabatan yang saya ambil nih gitu. Ya mungkin Indonesia lagi mengalami era-eranya pembentukan manusia yang egois ya, atau mungkin handphone. Sebenarnya sih kalau saya tarik agak jauh sedikit, sejak kapan sih manusia mulai egonya bertumbuh ya, selain memang karir gitu ya. Ada beberapa produk-produk elektronis ya khususnya ya. Tapi ini sebelumnya ada juga mobil misalnya. Kalau misalnya dulu kan naik bis, naik kereta gitu kan, jadi kita ya saling apa ya namanya ya berbagi berbaur berbagi tempat. Tapi ketika ada mobil ada, cara berpikirnya kan beda ya kan. Misalnya Mas Zaki naik mobil sama siapa? Mas Zaki sama siapa nih? Nah akhirnya kan kita harus bisa memikirkan kita sendiri, nggak bisa berbaur gitu. Produk elektronik misalnya Walkman, TV dengan berbagai channel, ya apalagi sekarang sih nggak usah ngomong ya itu. Iya, betul. Dari handphone aja bisa punya akun sendiri, mau bikin channel sendiri. Ya itu kan yang makanya akhirnya membentuk satu egonya nih semakin kuat gitu. Tapi ada sisi baiknya, ada sisi ya gimana ya, bisa terkontrol aja sih sebaiknya ya. Dan juga ada kecemasan misalnya nikah muda tapi nanti ujung-ujungnya cerai katanya gitu. Nah itu juga ada kekhawatiran sehingga kemudian mereka berpikir
udahlah mendingan nggak usah nikah, jadi nggak usah juga mikirin perceraian katanya. Ya, Hidup aja sendiri gitu kan, itu jauh lebih tidak terkusik gitu. Pernikahan itu yang membuat akhirnya orang itu menjadi ribut gitu, padahal kita bisa berdamai dengan si A si B tanpa perlu melakukan pernikahan. Nah, pikiran-pikiran yang kemudian dianggap menjadi normal itu mulai ada di setiap anak-anak gen milenial dan gen Z gitu kan. ya. Dan itu yang kemudian menjadi dianggap sebuah kebenaran gitu. Padahal kalau dalam perspektif agama misalnya, ya itu sudah sunatullah. Oh iya. Orang harus punya keturunan ya dan lain sebagainya. Dan di agama manapun juga pasti berpikir tentang itu. Populasi dunia makin turun bukan semakin menaik karena satu ya situasi pandemi itu ratusan juta orang hilang. Sama seperti di Perang Dunia Pertama. Ditambah lagi juga dengan setiap individu punya cara berpikir yang tadi itu menyebabkan resesi seks. Akhirnya tidak punya keturunan, tidak melakukan perkawinan pernikahan gitu ya. Itu menyebabkan akhirnya ya jumlah populasi ini yang kita prediksi ada kenaikan tiap tahun belum tentu juga terjadi gitu kan. Atau misalnya ada kenaikan tapi kemudian kita juga bicara angka jumlah populasi orang yang lebih tua itu lebih banyak misalnya di satu negara. Sehingga produktivitasnya tidak sehebat apa yang kemudian dialami oleh negara-negara yang usia mudanya lebih banyak. Yang menikmati bonus demografi. Nah, itu yang kemudian kita lihat sekarang. Ya, tapi ya tadi ya justru saya juga masih pengen neliti lebih jauh lagi. Kenapa habis ya Perang Dunia Kedua kan ekonomi hancur ya dimanapun ya. Tapi mereka asik-asik aja tuh nikah gitu ya. Punya anak nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa pas lagi kondisi yang kayak sebelumnya sih ya mungkin kayak perang ya. Tapi mungkin ada sesuatu yang membelokkan sesuatu jadi orang udahlah nggak usah nikah lah gitu ya. Mungkin ada tokoh-tokoh yang ya tadi ya salah satu netizen mungkin cerita udahlah nggak usah nikah lah atau gimana. Itu yang menjadi satu ideologi baru kali ya. Nah tadi saya juga lucu ya tadi kalau misalnya menikah itu takut cerai gitu ya sama aja. Saya juga dulu kepikiran gini, misalnya Anda mau terjun payung, kalau Anda mikirnya takut mati ya kalau gitu nggak usah ini aja kali ya. Ya kan jadi ngeri. Atau enggak mungkin istilahnya gini, ngapain lo daripada misalnya mau makan kambing kenapa harus nyara kambing, mendingan ya udah beli aja sate kambing gitu kan. Ini sering nih jadi pembicaraan kalau orang-orang itu kalau lagi menikah tuh kayak ngapain lu nikah gitu kan ya. Itu yang malah justru kalau saya sih ditanya kenapa mau nikah gitu ya. Ya pasti kan setiap orang kan punya pandangannya beda-beda ya. Ada yang pengen punya anak gitu ya. Mungkin sekarang kalau ditanya nah ngapain nikah gitu ya, mau punya anak gitu. Mungkin dikit kali ya sekarang ya. Mungkin mau punya pasangan hidup, mungkin mau bikin kayak perekonomian bersama, bisnis bersama. Mungkin ke situ. Jepang juga sempat sih. Kenapa nikah tuh karena dia punya bisnis, dia ingin ngajak bisnis bersama, cara berpikirnya atau enggak mungkin kerjanya beda tapi yuk kita building ekonomi gitu. Karena mereka kan tadi saya bilang setelah mereka dewasa udah mandiri ya mau nggak mau kan mereka harus bisa saling survive gitu. Betul. Ini seru Pak Roberto membahas soal fenomena ini. Tidak hanya Jepang tadi ya, negara kita juga sama, Italia, Singapura. Tapi ini jadi catatan buat kita semua bahwa resesi seks ini menjadi alarm bagi semua negara. Karena kita tahu bahwa produktivitas satu negara itu ditentukan oleh anak mudanya. Anak muda yang mau menabung, anak muda yang kemudian bekerja melahirkan uang misalnya dan kemudian menghidupkan mesin ekonomi negara. Dan itu sangat dibutuhkan oleh mereka kaum muda. Kalau resesi seks itu dialami oleh semua negara, maka ini menjadi alarm yang serius bagi dunia bagaimana dijalankan ke depannya. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.